place with His holy presence. Haleluya. Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara terkasih. Untuk kita belajar tentang Roh Kudus dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal itu ya. Jadi kalau kita bicara pekerjaannya sangat luas. Ya, sebab sama seperti Kristus dan Bapa, demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kalau saudara perlu mau mendalami, jadi ada dua sebenarnya kalau kita bicara tentang Roh Kudus. Yang pertama pribadinya sendiri, ya, siapa itu Roh Kudus, dan yang kedua apa yang dikerjakannya, ya, itu yang kita harus ketahui, saudara. Sehingga ketika kita berbicara spesifikasi tentang baptisan Roh Kudus, karena topik tadi itu sebenarnya luas ya, saudara, apa yang dikerjakan Roh Kudus itu. Tetapi kita membatasi apa yang menjadi topik kita hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau di dalam Perjanjian Lama, Roh Allah itu atau Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Ya, sehingga orang-orang yang dipilih Tuhan ini untuk melakukan pekerjaannya di bumi, terutama untuk menggembalakan dan juga memimpin umat Tuhan yang Tuhan sudah panggil melalui Abraham itu, ya, sehingga mereka boleh dipelihara dan dituntun oleh Tuhan untuk mengerti kerajaan Allah dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, jadi ketika Tuhan mau berkomunikasi dan berhubungan dengan umat Tuhan, Dia memilih hamba Tuhan, lalu memenuhinya dengan Roh Kudus, ya, dan mengurapinya, ya, dan memberikan kuasa kepada orang pilihannya itu, hamba pilihannya itu, apakah itu nabi, apakah itu raja, apakah itu imam, ya, itu yang akan menjadi pengantara antara Tuhan dan umat Tuhan. Jadi mereka yang akan melayani umat Tuhan pada waktu itu. Nah, sebelum kita tarik mundur, sebelum Abraham dipanggil, Kejadian pasal 1 sampai dengan 11 itu berbicara tentang orang-orang secara khusus, ya, yang dipilih oleh Allah untuk melakukan misi Tuhan. Contoh terakhir seperti Nuh. Ya, Nuh saja yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, karena orang-orang pada zaman itu di mana Nuh hidup itu melakukan kejahatan, sehingga Tuhan berkenan kepada Nuh, dan Tuhan melihat Nuh, berkenan di hatinya dan memilih dia dan menerima kasih karunia, dan Tuhan berkomunikasi, berhubungan dengan Nuh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, kita masuk secara spesifik, secara khusus. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, sebenarnya murid-murid pun sudah menerima Roh Kudus, ya, ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, dari kematian. Tuhan sudah mengembuskan Roh Kudus di dalam hati mereka, ya, di dalam diri mereka. Kita buka dulu Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, ya, ayat 22-nya, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus belum naik ke sorga dan Dia bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tetapi itu bukan baptisan. Ya, itu karunia Roh Kudus yang diberikan secara pribadi. Tapi itu bukan baptisan. Artinya murid-murid harus menerima Roh Kudus secara pribadi, supaya ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka, Roh Kuduslah yang akan mengajar mereka, menuntun mereka, dan mengingatkan mereka apa yang Tuhan sudah katakan dan ajarkan kepada mereka. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ya, ini tentang Roh Kudus. Jadi Yesus mengembusi Roh Kudus kepada murid-murid supaya nanti ketika Yesus naik ke sorga, selama penantian di Yerusalem itu, Roh Kudus, dan juga nanti ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ini yang akan mengajar mereka dan mengingatkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, setiap perintah-perintah dan perkataan-perkataan, ya, firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada murid-murid. Roh Kudus yang berfungsi untuk bekerja di dalam hati dan pikiran murid-murid untuk mengingatkan mereka. Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu ya akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini bukan baptisan, saudara, bukan baptisan Roh Kudus. Jadi ini karunia Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati para murid untuk satu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsinya adalah mengingatkan kita akan firman Tuhan, ya, bekerja menghibur kita, memberikan hikmat, membukakan pengertian pewahyuan, mengerti akan kebenaran firman, dan memberikan hikmat sehingga kita mengetahui kebenaran. Artinya ada hal-hal yang dibukakan oleh Tuhan yang tadinya kita nggak paham soal kerajaan Allah, soal-soal rohani, perkara-perkara rohani, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita, Dia membukakan, mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hati kita. Nah, ini bukan baptisan Roh Kudus, ini karunia Roh Kudus secara pribadi diberikan kepada orang percaya yang berfungsi untuk menuntun kehidupan pribadi setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Jadi jelas, saudara, ya. Jadi apa itu baptisan Roh Kudus? Nah, ini ya, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini baptisan Roh Kudus. Ya, ketika mereka sedang berkumpul di Yerusalem, ya, di upper room itu mereka duduk, ya, di dalam rumah, ada tiupan angin keras dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa yang terjadi, saudara, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sebenarnya kalau menyinggung tentang tanda-tanda orang dibaptis Roh Kudus itu seperti yang saya sudah sampaikan, ya, bahwa Kisah 2, nanti saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 17 dan 18 juga berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkan Roh Tuhan kepada semua manusia, hamba-hambaku, anak-anak teruna, orang tua akan mendapat mimpi dan penglihatan, ya, bahwa kita percaya bukan saja bahasa roh, tetapi tanda awal, ya, the first sign, ya, at the beginning when we receive the Holy Spirit, the baptism of Holy Spirit, ya, the first signs that it's given to us is the speak in tongue, ya, jadi berbicara dalam bahasa-bahasa lain, the first sign, ya, jadi tanda yang pertama, tetapi bukan satu-satunya tanda, tetapi diikuti dengan penglihatan, nubuat, mimpi, ya, dan juga orang berbahasa dengan bahasa-bahasa roh. Itu ada 4 sebenarnya, ya, kalau kita baca di dalam Alkitab. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14 itu berbicara tentang 2 macam bahasa roh. Yang pertama yang hanya dipakai untuk kita berkomunikasi pribadi dengan Tuhan, ya, jadi tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi hanya kita dengan Tuhan saja secara pribadi. Nah, yang kedua ada yang untuk edification, ya, edify, membangun persekutuan, memperlengkapi tubuh Kristus, membangun iman para jemaat Tuhan yang berkumpul, sehingga bahasa roh yang kita
ucapkan itu harus diterjemahkan dan kita berkata-kata kepada manusia, ya bukan kepada Tuhan. Roh Kudus memberikan bahasa itu, diterjemahkan, ditafsirkan, lalu kita berbicara kepada manusia, bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Nah, itu namanya bahasa roh yang termasuk prophetic speak in tongue. Jadi di dalamnya ada muatan nubuatan. Jadi kita memberitahu pewahyuan, kita berbicara dalam nama Tuhan oleh bahasa yang diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Ya, itu bahasa roh yang kedua, ya. Jadi jenisnya itu ada. Diterima, dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Ya, bahasa-bahasa itu diberikan, sumbernya adalah satu, yaitu Holy Spirit, ya. Karena Holy Spirit cuma satu, yaitu roh yang dari Bapa itu yang keluar diberikan kepada kita. Nah, bahasa roh yang kedua adalah ke 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Di sana dikatakan disebut bahasa malaikat, the angel language, ya, the angel language. Jadi bahasa malaikat itu adalah termasuk bahasa roh, jenis bahasa roh, karena malaikat adalah roh-roh yang melayani, ya. Nah, yang terakhir adalah bahasa-bahasa asing yang seperti di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ya. Ketika hari Pentakosta dicurahkan, mereka berbahasa roh, tapi orang Mesir, orang Mesopotamia, orang Kapadokia, ya, Filip, ya, orang-orang asing yang berkumpul di situ mendengar mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa yang beraneka ragam itu, yaitu bahasa asing, ya, senolalia, ya. Jadi didengarnya itu bahwa ketika mereka berbahasa roh, mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa asing. Nah, ini saya sebutkan bahasa roh Pentakosta. Bahasa roh Pentakosta ketika orang berbahasa roh tidak perlu ditafsirkan, tetapi orang itu akan mendengar seperti misalnya saya orang Ambon, saya akan mendengar, loh kok dia bisa ngomong Ambon padahal dia orang Yahudi, ya. Dan saya mendengar pesan Tuhan melalui bahasa itu. Nah, itu nggak perlu ditafsirkan, saudara, karena itu automatically, ya, by itself translated by the Holy Spirit, ya. It depend on the needs of everyone, gitu, ya. Jadi tergantung kepada kebutuhan orang itu masing-masing, dan mereka mendengar roh orang-orang itu ketika berbahasa roh, berbahasa dalam bahasa-bahasa mereka. Ya, mungkin kalau orang Jawa ada di situ, orang Jawa akan mendengar bahwa itu berbahasa Jawa, gitu, ya. Jadi ini bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus, tidak perlu translator, ya. Tetapi secara otomatis mereka mendengar langsung dan mengerti pesannya apa. Oke, jadi itu tanda dibaptis Roh Kudus. Ya, tandanya adalah seperti itu, ya, saudara, ya. Jadi tanda yang diberikan itu seperti itu. Oke, pengalaman orang-orang Kristen yang mula-mula banyak, ya, banyak. Kalau kita lihat, Pak, oh ya, ada yang tanya begini, ada yang tanya, Pak, kalau bahasa roh itu tanda kita dibaptis, ya. Dibaptis itu hanya sekali, once in a life, ya. Jadi di dalam kita mengikut Tuhan, setelah kita percaya menerima Kristus, maka kita dibaptis oleh Roh Kudus itu sekali, ya. Momennya itu once in a life, ya. Jadi hanya satu kali di dalam seluruh kehidupan kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi tidak berulang-ulang, tetapi kepenuhan Roh Kudus ini harus dibedakan, ya, saudara, ya. Baptisan itu sekali seumur hidup. Yang saya jelaskan tadi malam, kalau saudara ikut streaming tadi malam, yang jelas baptisan Roh Kudus itu adalah dari Tuhan kepada kita, dari Tuhan untuk kita. Jadi itu karunia, ya, karunia dari Bapa diberikan kepada kita, dan baptisan itu hanya sekali, ya, dan tidak berulang-ulang, ya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu harus setiap hari, gitu. Ini saya ulangi, ya. Jadi baptisan itu once in a life, satu kali di dalam seluruh kehidupan kita. Itu pengalaman yang basic, yang dasar, pengalaman setiap orang percaya di dalam Tuhan, ya, pengalaman dasar itu, ya. Jadi harus dialami oleh setiap orang percaya, ya, gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu penting. Nanti hubungannya
untuk menjadi saksi. Nah, kenapa saudara takut bersaksi, takut memberitakan Injil? Kenapa? Karena memang saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus. Orang kalau sudah dibaptis Roh Kudus, dia ngomong kebenaran itu dengan hikmat ya. Dengan kebenaran itu dia berani bersaksi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Karena Injil itu adalah, isinya adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa saudara ada yang bertanya, Pak, kalau baptisan Roh Kudus itu tandanya kan berbahasa roh, betul. Pak, sekarang ini kayak bahasa roh yang asli itu apakah masih ada seperti zaman rasul-rasul? Kita perlu baca di dalam Alkitab, saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita buka. Ada pertanyaan, Pak, kalau mujizat, ya bahasa roh, bernubuat, itu masih ada nggak sampai sekarang, Pak? Dari zaman rasul? Atau berhenti bahasa yang Pentakosta itu, orang mendengar bahasa-bahasa asing itu, berhenti sampai hari Pentakosta aja gitu ya. Atau masih ada sampai sekarang dalam gereja Tuhan masa kini. Kok saya nggak lihat di gereja saya ada orang berbahasa roh, malah kalau saya berbahasa roh dilarang. Nah, ini salah pengajarannya ya. Kita perlu, setiap umat, saya mau sampaikan ya, setiap orang percaya, kita kadang-kadang kalah dengan saudara kita yang baca kitab sucinya khatam. Ya, tamat gitu. Mereka baca kitab suci itu harus tamat, saudara. Orang Kristen kadang-kadang nggak tamat baca Alkitabnya. Kita harusnya malu. Kita ini anak perjanjian, ya, anak perjanjian, bahwa kita diberikan karunia Roh Kudus, segala fasilitas kerajaan sorga itu sudah diberikan kepada kita. Sayangnya orang Kristen baca Alkitab nggak khatam, ya, tidak tamat gitu ya. Maka kenapa ketika orang berbahasa roh dilarang? Padahal Alkitab bilang itu berlaku sampai hari ini. Kapan batasannya, Pak, bahwa mujizat karunia roh itu bernubuat, ya, berkata-kata dengan hikmat, apalagi berbahasa roh itu kapan berhentinya? Kapan selesainya? Nih, baca 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kapan bahasa roh itu akan berhenti? 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Betul. Tapi ayat 10, tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kapan yang sempurna itu tiba? Jadi gini, bahasa roh, nubuat, karunia-karunia roh itu akan berhenti kalau yang sempurna itu akan datang. Sudah datang. Ya, dan dia akan datang. Apa yang sempurna? Yesus. Ketika Yesus turun ke bumi, maka selesai kita. Karena dia akan mengangkat gerejanya. Itulah yang sempurna. Kasih itu yang sempurna. Yaitu Yesus sendiri. Dia yang sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Dan yang sempurna itu akan ada di tengah-tengah. Dan kita nggak perlu, saudara. Nggak perlu lagi nubuatan. Nggak perlu lagi. Karena Yesus sudah datang dan menyatakan diri. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dan kita akan dibawa dalam kerajaan sorga. Nah, selama Yesus belum datang, karunia Roh Kudus itu diberikan. Kalau Yesus sudah datang, ya Roh Kudus sudah selesai pekerjaannya di bumi ini. Gitu. Kan karunia-karunia Roh Kudus itu pekerjaan Roh Kudus yang melibatkan kita sebagai orang percaya gitu. Jadi itu pertanyaan itu saya kira sudah menjawab, ya, sudah terjawab. Oke. Nah, kita lihat baptisan Roh Kudus itu pengalamannya gimana, Pak? Pengalamannya banyak sebenarnya, ya. Coba kita buka Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Kisah 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi ini ada orang Samaria percaya kepada Yesus dan menerima firman Tuhan. Mereka jadi Kristen nih, ya. Ya, maksudnya mengikut Yesus, ya.
sebutan orang Kristen tuh di waktu di Antioquia ya. Jadi mereka menjadi pengikut Yesus dan mereka menerima firman Allah. Ayat 15, setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi menyerahkan diri sudah, tetapi menerima baptisan dari Tuhan itu belum, ya. Nah, caranya gimana? Kemudian keduanya, maksudnya Petrus dan Yohanes itu, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini bukan ya. Jadi ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tetapi ketika mereka datang, orang-orang itu belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dan orang-orang ini menumpangkan tangan, maksudnya Petrus dan Yohanes, rasul-rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka. Ya. Lalu ketika aku mulai bicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi Kisah Rasul 11 ayat 15 tadi dengan penumpangan tangan dibaptis ya. Tapi kalau di Kisah Rasul 2 waktu hari Pentakosta, Roh Kudus itu ketika mereka sedang berdoa di upper room itu, Roh Kudus juga membaptis mereka. Ya, mereka dibaptis oleh Tuhan dengan Roh Kudus, para murid. Nah, ini ketika Petrus sedang berbicara, menyampaikan firman Allah, Tuhan juga membaptis orang-orang itu dengan Roh Kudus. Nah, yang ketiga, dalam Kisah 8 tadi, bahwa ketika mereka datang ke tempat itu, mereka menumpangkan tangan. Jadi, yang pertama tadi, melalui doa yang sungguh-sungguh bisa, saudara. Kisah Rasul 2 itu ya. Itu kan sebelumnya mereka berdoa sungguh-sungguh di upper room itu. Maka Roh Kudus dicurahkan. Ya, dibaptis. Kita menerima orang-orang itu, murid-murid itu menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ketika Petrus sedang berbicara, orang-orang juga dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika Petrus dan Yohanes datang ke ke orang-orang Samaria itu yang sudah percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, mereka menumpangkan tangan. Jadi, cara menerima baptisan Roh Kudus gimana, Pak? Supaya kan katanya kita harus mengalami supaya kita menjadi saksi. Caranya bermacam-macam. Bisa saudara berdoa sungguh-sungguh, bisa orang-orang yang diurapi Tuhan, Pak, saya mau dibaptis Roh Kudus, bisa menumpangkan tangan atas saudara, ya, atau saudara ketika mendengarkan firman Allah, ya, ketika mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh. Jadi ada orang yang dibaptis Roh Kudus ketika dia saat teduh pagi. Jadi ketika dia baca Alkitab, kok semakin lama ketika saat teduh pagi itu, semakin lama semakin, kok dia setiap baca firman mengeluarkan air mata. Dia bilang, kok ini kayak firman itu bicara kepada saya, Pak. Lalu tiba-tiba mulut saya nggak berhenti. Saya kayak dijamah, kayak kasih Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Saya merasa saya orang berdosa. Dia dibaptis dengan Roh Kudus luar biasa, saudara. Dan lidahnya tuh nggak bisa berhenti. Ya, nah ada teman yang saya bilang itu tadinya dia nggak percaya dan dia agak sedikit menolak ya akan baptisan Roh Kudus ini dengan tanda bahasa roh ini. Nah, ketika dia berdoa dan dia baca firman, dia mulutnya seperti itu. Nah, kalau istri saya ngalamin di rumah doa, ya nanti Mami boleh cerita ya pengalamannya. Halo, Ibu Ratna, ya. Bagikan nanti gimana. Dan ketika dia telepon saya, waktu itu saya masih di Hong Kong, ya dia tanya bahasa Arab itu gimana, saya jelasin. Dan ketika dia coba, lain kali kalau gitu jangan ditahan, saya bilang gitu ya. Jangan ditahan supaya Roh Kudus bekerja, karena itu kan karunia. Memang pada saatnya Tuhan berkenan dan memberikan kepada kita karunia itu. Dan kita dibaptis dengan Roh Kudus. Ya saudara, jadi cara menerimanya berbagai macam cara. Ya. Dan itu tidak bisa dimetodakan. Ya. Karena Alkitab memberikan metode yang berbagai macam gitu ya. Jadi tidak bisa dipatok
dengan satu aja caranya begitu ya, tidak bisa. Ya, tapi kadang-kadang orang sedang mendengar khotbah juga di gereja, ketika didoakan Roh Kudus turun atas orang ini dan dia manifestasi, ya berbahasa roh karena dia dilawat oleh Tuhan. Nah, ada orang-orang yang menerima baptisan ketika penyembahan, ketika deep worship ya, maksudnya penyembahan yang dalam, yang intimasi banget gitu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Roh Kudus memenuhi mereka dan membaptis mereka dengan kuasa. Ini dahsyat, saudara. Ya, melalui penyembahan juga bisa. Ya, ketika saudara sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang dibaptis Roh Kudus, ya ketika, ini pendeta, ya kesaksian seorang pendeta, di rumahnya tuh ada asisten, artinya pembantu rumah tangga ya, yang bekerja membantu. Asisten rumah tangga, ya, yang membantu. Setiap pagi ketika dia bangun, dia dengar ya hamba Tuhan ini menyembah Tuhan, ya, menyanyi, memuji Tuhan, worship, ya, berbahasa roh, ya, itu penyembahan intimasi dengan Tuhan. Dan saat itu ini orang yang mendengar pujian itu dan dia berhenti sebentar, kok senang ya. Dia dilawat, dibaptis dengan Roh Kudus, sudah. Dilawat Roh Tuhan luar biasa. Ya, dan saat itu mulai percaya kepada Yesus. Nah, apalagi pekerjaan Roh Kudus yang selain ketika manifestasi baptisan Roh Kudus ini, saudara? Ada tanda-tanda nubuat, ada tanda bahasa roh. Yang paling penting adalah orang semakin percaya kepada Yesus. Semakin dalam kepercayaannya, imannya itu semakin berakar ke dalam ketika dibaptis Roh Kudus. Ini ciri yang harus ke dalam sebenarnya. Tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi manifestasi buah yang dihasilkan dari kedalaman kepercayaan intimasi dengan Tuhan itu akan terlihat bahwa orang ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus secara penuh gitu. Ya, jadi ciri yang paling harus menonjol apa? Yaitu kedalaman cinta dengan Tuhan. Kedalaman imannya, pengenalannya akan Tuhan. Itu semakin dalam. Harus begitu, ya. Jadi orang dibaptis dengan Roh Kudus, satu, tanda-tandanya adalah bahasa roh. Yang kedua, karunia-karunia roh, itu membuat mujizat, melayani. Orang didorong untuk melayani. Ya, orang yang dibaptis Roh Kudus itu pasti ada kerinduan hati untuk melayani. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah gini. Yang kedua, kalau pelayanan gimana, Pak? Nah, kadang-kadang saudara nggak nyari. Tapi ketika ada orang yang Tuhan utus, saudara tiba-tiba bisa berdoa buat orang itu, bisa menasehati orang itu. Ini kan ciri-ciri pekerjaan. Mulai dari hal-hal yang ringan, ya, orang-orang sudah bisa mulai, ya, seperti membagikan firman, ada beban untuk mendoakan orang, membagikan firman setiap hari, membagikan berkat. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang kalau dipikir untuk apa gitu ya. Tetapi kalau memang dia sudah dibaptis Roh Kudus, memang itu salah satu buah yang akan dikeluarkan. Jadi orang-orang akan rindu melayani. Gitu. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, itu secara otomatis aja gitu. Ya, secara otomatis itu bergerak sendiri karena ada Roh Allah di dalam diri dia, sudah dipenuhkan, dia sudah dibaptis. Artinya sudah dikuasai, sudah diselimuti, sudah dinaungi, ya. She has surrounded by the presence of the Holy Spirit, ya. Itu sudah dipenuhi, sudah diayomi dengan kuasa hadirat Roh Kudus itu, ya. Sudah menenggelamkan dia di dalam urapannya, ya, di dalam kuasa itu. Jadi, saudara, bisa berdoa kalau, Pak, saya sebenarnya pengen melayani. Ada orang-orang seperti itu. Minta baptisan Roh Kudus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, minta baptisan Roh Kudus. Dan yang terakhir itu keintiman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita semakin dalam mengenal persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan apa? Perjamuan kudus. Itu keintiman yang paling dalam. Karena dengan perjamuan kudus, kita mengingat kematian dan pengorbanan Kristus yang membuat kita selamat masuk surga, saudara. Itu harus diingat, jangan lupa. Ya, jadi keintiman yang dalam itu sebenarnya persekutuan kita dengan Roh Kudus. Persekutuan kita di dalam perjamuan kudus.
di dalam perjamuan kudus, sehingga kita benar-benar mendalami kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Itu apa? Ya, kita kalau orang bisa masuk ke dalaman keintiman melalui perjamuan kudus itu. Ada teman saya, hamba Tuhan, dia suka bilang gini, Pak Yohanes, tahu nggak, kalau saya melakukan perjamuan kudus tuh, saya setiap kali mengangkat roti dan anggur itu, air mata saya. Dia bilang, saya kayak dibukakan film tentang siapa saya sebenarnya, kalau bukan karena Tuhan mati di kayu salib. Gitu. Selalu mengingat, bukan mengingat dosa ya saudara, mengingat siapa diri dia sebenarnya, siapa diri kita. Ya, makanya kan ada istilah jangan lupa diri itu, ya gitu ya. Orang kalau udah lupa diri aneh-aneh. Ya, tapi kalau sadar diri, tahu diri, dia nggak akan aneh-aneh hidupnya. Ya, dia akan tahu diri dan satu, ada rasa syukur, ada rasa terima kasih yang luar biasa, mau lakukan apa saja untuk Tuhan gitu ya, pengorbanan apa saja, by willingly ya, tidak, it's not by force ya gitu ya, tidak dengan paksaan atau terpaksa, dia akan melakukan dengan sukacita sukarela gitu. Ini orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan mengalami intimasi melalui perjamuan kudus itu. Kita akan masuk ya. Nanti kalau saudara angkat roti dan anggur itu, ya, undang Roh Kudus untuk melawat, menyatakan kuasa dan urapannya, saudara akan mengalami persekutuan yang luar biasa. Dan saudara dibangkitkan, confidence, ya, conviction, ya, keyakinan di dalam hati. Saudara itu akan pengorbanan Kristus yang tidak sia-sia. Dan itu menjamin hidup kita, seumur hidup kita sampai ke surga. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17, Ibu Pendeta Ratna boleh membacakan buat kita ya. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Terus? Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Nah, ini ketika Ananias ya. Ananias menumpangkan, ini Saulus baru bertobat, Paulus itu ya. Dan Ananias datang menumpangkan tangan atas Paulus. Ada dua hal yang terjadi. Satu, selaput yang membutakan matanya akibat cahaya kemuliaan Tuhan itu yang dia membuat dia bertekuk lutut. Ya, itu dilepaskan, ya, dicopot dari matanya. Dan yang kedua, dia kepenuhan Roh Kudus, artinya dia langsung dibaptis dengan Roh Kudus pada saat itu juga. Nah, hal ini bisa terjadi, saudara. Hal ini bisa terjadi ketika orang percaya kepada Yesus dan dia sedang mencari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika ada sesuatu yang mengikat dirinya dan kuasa Roh Kudus itu kan baptisan Roh Kudus itu kan kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah 1 ayat 8. Jadi ketika orang dibaptis Roh Kudus itu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja juga melepaskan dia dari segala ikatan-ikatan apapun. Nah, ini maka penting saudara dibaptis dengan Roh Kudus itu. Ya, karena pengalaman Paulus, apapun yang terikat pada tubuhnya, pada dirinya, itu akan terlepas. Ini pelayan deliverance, ya, pelayanan pelepasan sebenarnya, secara otomatis. Saya ingat ketika 20 tahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu, ini udah lama saudara, ya. Jadi ketika baru pelayanan tuh, kami masuk di kampus-kampus, dan kita selalu mengadakan kebaktian pengurapan Roh Kudus. Ya, orang-orang dilayani, bertobat menerima Yesus, lalu kita ada acara 3 session ya. Jadi di situ tentang siapa diri kita, dan juga bagaimana kasih Allah, dan juga yang ketiga kepenuhan Roh Kudus. Kita 3 session, adakan retreat gitu ya, seharian penuh ya, dari pagi sampai sore.
Saya lihat itu ketika baptisan Roh Kudus, ini hamba Tuhan kita, pelayan-pelayan Tuhan udah standby jadi catcher ya. Catcher tuh udah 25-28 tahun yang lalu ya saudara. Maka ngerti soal catcher tuh gimana ya. Jadi kita udah standby, catcher udah standby, hamba Tuhan tuh sudah, kita udah persiapan, kita layani pribadi. Nah ketika baptisan Roh Kudus session terakhir, baptisan Roh Kudus itu manifestasinya ada dua macam. Orang ada yang berguling-guling, ada pelepasan, ada juga yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saat itu juga, setelah itu mereka dibimbing jadi murid yang luar biasa. Mereka bermultiplikasi, saudara. Luar biasa. Ya, kami melihat bagaimana Roh Kudus bekerja melepaskan orang dari ikatan-ikatan termasuk rokok. Saudara, kalau mau dibaptis Roh Kudus, ya, dan mengalami pelepasan dari rokok, dari keterikatan apa? Rokok itu kan mengikat. Saudara, kalau nggak ada rokok pusing, ya, gitu ya. Saya dulu merokok. Saudara mau lepas dari rokok, tergantung kita sih, mau atau enggak. Kan intinya itu, bukan soal kuasa Tuhan bekerja atau enggak. Tuhan juga enggak akan intervensi kalau kita enggak menyerahkan diri. Gitu. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan mau terbuka, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Ya, keterikatan apapun yang saudara alami hari ini, dengan baptisan Roh Kudus, itu bisa dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, saudara. Mengalami pelepasan seketika itu juga seperti Paulus, dan juga menerima kepenuhan pengurapan kuasa itu untuk menjadi saksi yang efektif seperti Paulus. Sampai dia ngomong gini, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Ini nggak main-main ya. Ini luar biasa dahsyat ya. Dahsyat. Haleluya. Kisah 19 ayat 1-7. Mari kita lihat Kisah 19 ayat 1-7. Ya. Ayat 1-7. Ya. Baca. Ya, baca pelan-pelan ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini ada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, saudara ya. Tapi udah percaya Yesus. Ya, udah percaya Yesus, udah menjadi murid di situ dikatakan. Ya, Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Ya, dengan baptisan mana? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ya. Terus? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, itu menyerahkan diri ya, jadi bertobat. Orang bertobat itu dengan baptisan air, baptisan Yohanes itu. Terus? Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Oke. Saya bacakan sekali lagi ayat Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 dan 7 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nih, ada dua tanda saudara ya. Tadi bukan bahasa roh aja, tapi mulailah mereka berbahasa roh dan bernubuat ya. Dan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sekaligus 12 orang itu menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Jadi saya pikir ini sangat jelas, saudara, baptisan Roh Kudus itu. Ini kita spesifik ya, bicara tentang baptisan Roh Kudus. Bagaimana cara menerimanya, apa yang dilakukan adalah tujuannya untuk menjadi saksi dan melayani. Karena karunia nubuat itu dan bahasa roh itu adalah untuk melayani dan menjadi saksi sebenarnya. Nubuat itu kan disampaikan kepada orang lain untuk membangun iman orang lain. Ya, dan juga nubuat itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita
dan Tuhan itu nyata. Ya, dengan nubuat orang bisa keadaan hatinya akan ditelanjangi apa yang sedang terjadi. Ya, ketika kami pelayanan nubuat, kok ibu tahu? Ya, kok ibu tahu apa yang sedang terjadi dalam diri saya? Nah, kok ibu tahu? Kok ibu tahu? Itu yang saya sering dengar ya. Kok Bapak tahu? Kok Pak Yohanes dan ibu tahu ya? Kok Pak Yohanes bisa tahu? Kok ibu bisa tahu? Nah, itu yang kami sering dengar. Artinya nubuat itu menyatakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, dan Tuhan melihat itu dan Tuhan sampaikan. Bukan saja apa yang sedang terjadi, tapi ada solusi, ada jalan keselamatan, ada pertolongan, ya, ada penguatan, ya, dan juga ada kuasa Tuhan dan janji Tuhan yang akan menolong dan juga mengalami mujizat gitu di sana, ya. Jadi melalui nubuatan itu pelayanan sangat efektif, ya. Dan dikatakan orang menerima baptisan Roh Kudus tujuannya untuk melayani dan membangun tubuh Kristus, menjadi saksi, dan cara menerimanya berbagai macam, ya. Saudara bisa menumpangan dengan penumpangan tangan hamba Tuhan yang diurapi, ya, dan juga dengan berdoa. Saudara sungguh-sungguh di kamar seperti saya, ya, mengalami baptisan Roh Kudus luar biasa. Dan juga ada orang-orang yang sedang saat teduh mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui penumpangan tangan, ya, melalui tadi dikatakan melalui doa yang bersama-sama corporate, ya, secara bersama-sama itu bisa menerima. Ada yang menerima baptisan Roh Kudus melalui penyembahan, pujian penyembahan, worship itu, ya, deep worship. Dan ada yang menerima Roh Kudus ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, ya, dibaptis, artinya dibaptis, ya. Nah, jadi baptisan itu adalah tenggelam, ya, dicelup, ya, disatukan ke dalam Roh Kudus. Jadi kita dengan Roh Kudus tuh disatukan oleh Bapa, gitu, ya. Roh Kudus ada dalam kita dan kita di dalam urapan rohnya, gitu, berjalan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, dan juga dikatakan pengalaman-pengalaman yang terjadi itu banyak, tanda-tanda yang terjadi itu banyak di Alkitab, ya, dan itu berlaku sampai hari ini. Dan Tuhan nanti di akhir zaman akan mencurahkan rohnya sekali lagi secara besar-besaran, sehingga mengurapi gerejanya, akan menjadi saksi untuk kali yang terakhir anugerah keselamatan itu disampaikan melalui tanda-tanda dan mujizat, ya, saudara. Makanya ada hamba-hamba Tuhan menamakannya, ya, itu Pentakosta ketiga, ya. Pentakosta pertama di Yerusalem, Pentakosta kedua di Azusa Street, ya, itu William Seymour, ya, seorang negro yang dipakai Tuhan dan menerima baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus luar biasa dari Azusa Street menyebar, ya, ada Wales, ya, di Inggris dan di berbagai tempat belahan dunia. Itu kegerakan Pentakosta yang kedua. Dan juga yang ketiga akan terjadi lagi, ya, apapun, ya, sebutannya, kalaupun istilah ini menjadi pembahasan, tetapi maksud saya pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi besar-besaran sekali lagi, karena Tuhan akan memanifestasikan kuasanya melalui pengurapan dan baptisan Roh Kudus ini secara luar biasa kepada umat Tuhan, ya. Dikatakan hari-hari terakhir akan dicurahkan Rohku kepada semua manusia. Saya bacakanlah ayatnya, ya. Ini sebagai penutup khotbah saya. Nanti istri saya akan bagikan pengalaman bagaimana dia menerima baptisan Roh Kudus melalui tanda-tanda dengan tanda-tanda berbahasa roh, ya. Itu di dalam Kisah Rasul 2, saudara, ayat 16 mulai, ya. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, artinya hamba Tuhan, ya, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Ya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan
diselamatkan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Baptisan Roh Kudus itu membawa mengantar kita kepada satu kegairahan dan pada musim penuaian jiwa-jiwa yang besar, dan gereja Tuhan dibangkitkan ya, dan kita tidak menjadi mati rohani ya, tidak menjadi gereja yang diam ya, the sleeping giant ya, tidak menjadi gereja besar tapi tertidur ya, gereja raksasa tapi tertidur ya. Apapun kalau dia sebuas apapun, singa pun sebuas apapun, kalau dia tidur itu nggak ada gunanya, saudara ya. Maka gereja Tuhan kalau tertidur itu nggak ada gunanya. Tetapi gereja Tuhan yang dibangkitkan, dibaptis oleh Roh Kudus, memiliki kuasa dan tanda-tanda heran, akan pergi memberitakan Injil dengan dahsyat, dan banyak orang berseru kepada nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. With His holy presence. Hallelujah. Praise the Lord.